Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya dalam menjalankan pembelajaran pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Baik, saya pimpin untuk doa kali ini. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Selesai. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya sendiri selaku Ibrahim Sudiutomo selaku guru bimbingan konseling akan memberikan sedikit materi mengenai strategi mencatat. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui strategi dalam mencatat dan apa sih tujuan dari strategi mencatat ini? Nah, kenapa saya memberikan materi ini adalah supaya dengan strategi mencatat ini minat belajar teman-teman bisa lebih meningkat seperti itu, dan tentunya berdampak pada prestasi teman-teman juga, baik itu bidang akademik maupun non akademik tentunya. Dan apa sih tujuan khusus dari strategi mencatat ini? Sangat banyak sekali. Strategi mencatat ini akan termasuk dalam cara belajar efektif, karena ketika teman-teman memahami, melihat, mendengar pelajaran di sekolahan, nah itu kan teman-teman kadang sering lupa. Tapi ketika teman-teman mencatatnya secara optimal, otak akan merekam informasi-informasi dan pengetahuan itu secara baik di dalam otak teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ingin menggalinya kembali, ingin memunculkannya kembali, itu akan lebih mudah seperti itu. Dan tentunya tujuan utamanya yaitu lebih pada mengingat kembali informasi-informasi penting yang kita dapatkan. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi lebih dalam, karena kita bentuk bimbingan kali ini adalah bimbingan kelompok, saya akan membentuk beberapa kelompok di kelas ini. Karena ada 36 siswa di kelas ini, akan saya bentuk dibentuk dalam 6 kelompok. Untuk pembagiannya adalah sesuai dengan urutan absen. Untuk kelompok pertama absen 1 hingga 6, kelompok 2 absen 7 hingga 12, absen 3 kelompok 13 absen 13 sampai 18, kelompok 4 absen 19 hingga 24, dan absen 5 absen 25 hingga 30, dan untuk yang terakhir kelompok 6 absen 30 hingga 36. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk pembagian kelompoknya. Jika tidak, silahkan teman-teman menuju kelompoknya masing-masing. Oke, jika sudah, saya akan masuk ke dalam materi. Oke, selanjutnya ada beberapa materi yang akan saya sampaikan mengenai strategi mencatat. Pertama dari metode mencatat, yang kedua ada namanya manfaat dari mencatat itu sendiri, dan yang ketiga ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mencatat. Oke, jadi yang pertama adalah metode mencatat. Ada beberapa teknik atau metode dalam mencatat. Mungkin yang saya sampaikan ini hanya beberapa saja, tapi yang sering biasanya digunakan oleh perguruan ataupun sekolah, atau sering digunakan oleh murid-murid seperti itu. Nah, yang pertama ada namanya metode Cornell. Nah, untuk metode Cornell sendiri ini adalah model mencatat membuat suatu rangkuman singkat, dan metode ini sangat dianjurkan untuk materi-materi yang memiliki gagasan utama, poin-poin utama, dan juga memiliki gagasan sampingan tentunya. Dan ini sangat efektif digunakan karena akan membuat suatu catatan kita itu terlihat rapi dan terlihat ringkas. Jadi ketika kita akan membukanya lagi, itu akan memudahkan kita menggali informasi yang telah kita dapatkan. Nah,
inti dari metode Cornell ini adalah membuat rangkuman atau ringkasan-ringkasan yang tentunya dengan menggunakan suatu struktur-struktur yang memudahkan kita dalam membacanya kembali seperti itu. Nah, ini adalah namanya metode Cornell. Dan yang kedua ada namanya metode mapping. Nah, untuk metode mapping ini sangat sangat mengutamakan akan grafis dan visual. Nah, ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki kemampuan visual yang tinggi, dan teman-teman yang mungkin kesulitan dalam memahami teks mungkin bisa menggunakan metode ini. Nah, metode ini sendiri adalah metode di mana khususnya untuk mengetahui menyatukan topik-topik utama. Jadi seperti itu, kita membuat map atau bisa dikatakan membuat sebuah peta seperti itu. Nah, dari topik-topik samping, nah kita membuat suatu gagasan utama seperti itu. Nah, jadi kayak menyatukan gagasan utama dari topik-topik samping atau poin-poin seperti itu. Nah, ini namanya metode mapping. Nah, biasanya bisa dikasih warna-warna seperti itu karena metode mapping ini sangat mengutamakan visualnya, jadi memudahkan seorang siswa membaca, meringkas materi-materi dengan memappingkan, memeta-metakan seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya metode outline. Nah, metode outline ini untuk teman-teman bisa pahami secara garis mudahnya itu ketika kita membuat suatu PowerPoint. Nah, di situ kan ada namanya poin-poin besar ya, poin-poin head, namanya head point. Nah, di situ sangat memudahkan teman-teman dalam hal meringkas materi-materi yang memiliki materi yang banyak seperti itu. Nah, ini sangat mengorganisir materi-materi yang banyak menjadi head point atau point master, atau nama bisa dikatakan gagasan utama. Biasanya kalau teman-teman sering bikin PowerPoint, nah itu biasa bisa ini menggunakan metode outline ini. Oke, selanjutnya tadi ada beberapa metode pencatatan, mungkin ada teman-teman tanyakan. Jika tidak, akan saya lanjutkan mengenai namanya manfaat mencatat. Nah, tadi di awal kita sudah singgung beberapa sedikit manfaat mencatat ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali manfaat mencatat. Yang terutama yaitu yang pertama ada namanya bisa mudah memahami dan mengingat materi. Nah, apa sih maksudnya mudah memahami dan mengingat materi? Dan ketika kita mencatat, kita lupa, kita tidak tahu materi yang kita serap. Dengan kita punya catatan, kita bisa membukanya kembali, kita bisa pelajari kembali seperti itu materi yang kita dapatkan. Dan yang kedua ada manfaat, kita lebih fokus. Maksudnya lebih fokus artinya ketika kita mencatat materi yang diberikan oleh guru, itu kita bisa lebih fokus dengan materi yang akan kita catat. Jadi hal-hal yang mungkin tidak buat kita fokus itu bisa teralihkan dengan kita fokus ke materi yang akan kita catat seperti itu. Nah, yang ketiga ada tidak tertinggal materi pelajaran. Nah, ini sangat hampir sama untuk pengertiannya. Jadi ketika kita ingin membuka kembali materi yang sudah kita lupakan, nah kita tinggal buka lagi nih. Kita nggak mungkin namanya ketinggalan pelajaran. Jadi, aku ini belum tahu, kayaknya dulu pernah menyatat, nah tinggal buka aja catatannya kita buka. Nah, ini maksud dari tidak ketinggalan pelajaran seperti itu. Dan keempat ada catatan sebagai pendamping buku materi. Selain buku materi, kita juga punya catatan, maksudnya pendamping itu sebagai ringkasan dari buku materi yang kita pelajari. Nah, jadi kita lebih mudah nih dalam membacanya, tidak harus membaca buku materi dari awal, tapi kita sudah punya ringkasan, sudah punya catatan dari buku materi yang kita miliki seperti itu. Nah, yang kelima ada catatan bisa membuat mudah dan praktis. Nah, ini sama, jadi kita nggak harus membuka dari awal, kita nggak harus membaca dari awal, tapi kita sudah punya poin-poin sendiri dari materi yang kita pelajari seperti itu, baik itu dari buku ataupun dari guru yang menerangkan seperti itu. Dan yang keenam adalah membantu saat mempersiapkan ujian. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ketika ujian kita nggak harus lagi nih belajar dari awal, dari
dulu guru pernah bilang apa ya, ini kayaknya bakal keluar nih di ujian. Nah itu tidak usah, tapi kita udah punya catatan nih, catatan yang mungkin yang diajarkan oleh guru setiap detailnya. Jadi ketika nanti ada ujian, kita dengan mudah, oh ini ada pernah saya catat, dan itu akan meningkatkan kemampuan mengingat kita seperti itu. Nah yang ketujuh adalah bisa dipelajari bertahun-tahun. Artinya catatan ini tidak akan habis, tidak akan hilang ketika kita emang menyimpannya dengan benar ya. Kita bisa buka lagi nih, oh saya lupa nih bagian ini, nah kita tinggal buka lagi materi yang sudah kita catat seperti itu. Nah dan yang ke-8 tentunya adalah berguna di dunia kerja. Nah ini sangat bisa dipersiapkan dari sekarang, karena hampir seluruh nanti ketika kalian masuk di dunia kerja, skill mencatat kalian itu sangat dipertimbangkan. Karena contoh saja banyak perusahaan-perusahaan yang tentunya membutuhkan sebuah skill mencatat. Contohnya ada kalau kalian masuk di perusahaan, contoh aja perdagangan lah, kalian harus namanya bisa membuat suatu pembukuan tiap hari, tiap bulan. Nah itu adalah di situ sangat mengutamakan namanya skill mencatat. Oke, mungkin itu ada manfaat mencatat. Ada yang ditanyakan teman-teman? Jika tidak ada yang tidak ada ditanyakan, mungkin saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika kita mencatat. Nah, walaupun mencatat ini termasuk hal yang mudah ya, tapi ketika kita tidak persiapkan, mencatat ini menjadi hal yang sulit atau bisa dikatakan hal yang berat. Jadi ketika kita sudah persiapkan, mencatat ini menjadi hal yang menyenangkan atau hal yang sangat kita butuhkan seperti itu. Nah mungkin yang pertama adalah melakukan persiapan. Yang pertama melakukan persiapan. Apa sih melakukan persiapan? Tentunya pertama adalah kumpulkan bahan-bahan. Maksudnya bahan di sini adalah sebelum berangkat tentunya kita memiliki jadwal pelajaran hari ini kan. Itu termasuk dalam menyiapkan bahan-bahan untuk yang kita catat pada hari ini. Misal hari ini ada pelajaran matematika, geografi, fisika, seperti itu. Nah itu adalah kita membawa bukunya, itu termasuk dalam hal mengumpulkan bahan-bahan seperti itu. Jadi kita udah persiapkan dari rumah apa yang akan kita pelajari seperti itu. Nah yang kedua adalah memasuki ruangan dengan keadaan siap. Artinya memasuki ruangan dengan keadaan siap artinya kita siap lahir batin, tidak ada hal yang kita lakukan lagi, tidak ada hal lain yang lebih penting lagi. Nah kita siap dengan pelajaran yang akan kita terima seperti itu. Nah dan yang ketiga adalah mencatatlah dengan tangan. Maksudnya apa sih ya? Benar kita mencatat dengan tangan, tapi kan ada siswa yang mencatat itu tinggal sekedar foto atau mengetik. Tapi di sini saya lebih menganjurkan yaitu dengan tangan, karena dengan tangan itu kita membaca tulisan kita sendiri, kita paham dengan tulisan tangan kita sendiri, dan itu sangat optimal sekali dalam untuk mengingatnya, untuk membukanya kembali seperti itu. Nah yang keempat ada namanya menjadi pendengar aktif. Maksudnya pendengar aktif di sini kita harus fokus ya. Tadi ada namanya fokus terhadap apa yang kita dengarkan, apa yang kita pahami, apa yang kita sedang terima dari Bapak Ibu Guru yang mengajar. Nah itu kita harus aktif, kita tidak boleh namanya lebih fokus ke hal yang lain, misal diajak teman ngobrol atau yang lain. Dan yang terakhir adalah jangan malu untuk bertanya. Nah ini sangat penting sekali, karena ketika sudah kita telat mencatat, ada juga guru yang mengajarkan itu terlalu cepat. Nah itu dan kita kelewatan materinya atau apa yang dikatakan guru. Nah di situ kita bolehlah kita bertanya, karena mungkin yang kita tidak ketahui itu nanti akan keluar di ujian dan kita tidak lupa mencatatnya. Nah, di situ kita harus aktif bertanya seperti itu. Dan selanjutnya adalah hal yang harus dipersiapkan adalah membuat catatan sebaik mungkin. Nah, maksudnya sebaik mungkin di sini adalah lebih kepada kita membuat catatan itu sebaik mungkin, serapi mungkin supaya ketika kita baca lagi gitu tidak males. Bisa kita kasih warna, kita kasih hiasan atau bikin struktur-struktur yang tadi. Jadi itu lebih menarik untuk dibaca kembali. Nah, hal yang perlu dipersiapkan lagi adalah yang ketiga terakhir adalah mengulas catatan. Nah, ini sangat penting sekali.
Catatan itu tidak akan berguna ketika kita tidak membacanya kembali, kita tidak akan mengingatnya kembali seperti itu. Nah, gunanya catatan, kita punya catatan ini adalah mengulas kembali informasi-informasi yang telah kita dapatnya. Kalau kita tidak baca kembali, catatan ini tidak akan berguna. Kita sia-sia menulis catatan yang kita buat seperti itu. Nah, alangkah baiknya ketika kita sudah catat, kita baca kembali nanti, atau pas di rumah, atau pas kita sedang kita ingin mulai mulai ujian, itu kita bisa kembali baca-baca catatan. Nah, oke, itu mungkin materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan sebuah tugas kelompok, karena kita sudah terbagi dalam beberapa kelompok ya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian supaya saya mengetahui tingkat pemahaman kalian dari materi yang saya berikan. Mungkin sebelumnya ada yang bertanya tentang materi yang saya berikan. Jika tidak, saya akan bagi kelompoknya, dan tugas kelompoknya sendiri adalah setiap kelompok membuat sebuah catatan. Untuk materinya, catatan materinya sendiri bisa mengambil dari topiknya sendiri, bisa mengambil dari internet atau dari buku pelajaran juga boleh, bebas. Yang penting adalah dalam hal kalian menggunakan metode mencatat. Nah, dalam buat catatan ini harus kalian sesuai dengan metode mencatat yang telah saya ajarkan, saya presentasikan tadi. Nah, setelah kalian buat catatan, selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan ke teman kelompok lain. Nah, di sini lebih penting kepada kalian bisa bagaimana sih efektivitas kita ketika memahami sebuah materi dengan menggunakan metode pencatatan. Nah, itu tujuan pembelajaran tugas kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk tugas yang saya berikan. Oke, kalau tidak silahkan kerjakan tugasnya. Saya akan beri waktu 30 menit. Oke, terima kasih karena kita sudah melakukan pembelajaran kali ini. Saya nilai cukup baik. Untuk setiap kelompok sudah membuat catatan sesuai dengan metode yang saya berikan tadi, dan untuk presentasinya juga lumayan bagus. Semoga ilmu yang kita dapat pagi hari ini bermanfaat buat kalian tentunya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas perkataan saya jika ada yang salah. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.